Suriname adalah sebuah negara kecil yang terletak di pesisir timur Laut Amerika Selatan, dengan luas wilayah sekitar 163.820 km persegi. Suriname berbatasan dengan Samudra Atlantik di utara, Guyana Prancis di timur, Brasil di selatan, dan Guyana di barat. Meskipun Suriname memiliki luas wilayah yang cukup besar, negara ini memiliki jumlah penduduknya relatif kecil, sekitar 600.000 jiwa. Suriname sering dianggap sebagai saudara jauh Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya komunitas Jawa yang cukup besar di negara ini. Hubungan ini dimulai pada akhir abad ke-19, di mana ketika Belanda yang pada saat itu menguasai Indonesia maupun Suriname, membawa ribuan orang Jawa ke Suriname sebagai pekerja kontrak. Mereka dibawa untuk menggantikan tenaga kerja budak yang dibebaskan setelah penghapusan perbudakan pada tahun 1863. Tahun 1890 dan 1939, lebih dari 32.000 orang Jawa dikirim ke Suriname. Mereka bekerja di perkebunan tebu, kopi, dan kakao, serta di berbagai pekerjaan lain yang memerlukan tenaga kerja keras. Setelah kontrak mereka selesai, banyak dari mereka memilih untuk tetap tinggal di Suriname, menikah dengan sesama migran atau penduduk lokal, dan membentuk komunitas yang kuat dan terorganisir. Hubungan historis ini telah membawa berbagai pengaruh budaya Jawa ke Suriname. Beberapa kesamaan dan pengaruh budaya antara Suriname dan Indonesia adalah seperti bahasa, di mana bahasa Jawa masih digunakan oleh keturunan Jawa di Suriname, meskipun dalam bentuk yang sudah bercampur dengan bahasa Belanda dan Selanan Tongo. Agama dan tradisi di mana sebagian besar orang Jawa di Suriname adalah Muslim. Mereka masih mempraktikkan tradisi Islam serta tradisi Jawa seperti upacara syukuran, wayang kulit, dan gamelan. Hari-hari besar seperti Idul Fitri dan Idul Adha dirayakan dengan meriah, di mana hal tersebut mencerminkan pengaruh kuat agama Islam dan budaya Jawa. Selain perayaan agama, berbagai festival budaya yang berakar dari tradisi Jawa juga dirayakan di Suriname. Ini termasuk perayaan-perayaan tradisional yang mencerminkan warisan budaya mereka, serta acara-acara komunitas yang menguatkan ikatan sosial di antara mereka. Rwanda adalah sebuah negara yang terletak di kawasan Afrika Timur, berbatasan dengan Uganda di sebelah utara, Tanzania di sebelah timur, Burundi di selatan, dan Republik Demokratik Kongo di barat. Memiliki luas wilayah sekitar 26.338 km persegi. Rwanda adalah salah satu negara terkecil di benua Afrika. Meskipun memiliki luas wilayah yang relatif kecil, Rwanda memiliki populasi yang cukup besar, di mana menurut data terbaru jumlah penduduk mencapai lebih dari 12 juta orang. Mayoritas penduduk Rwanda tinggal di daerah pedesaan, dengan sebagian besar masyarakatnya bekerja di sektor pertanian. Rwanda memiliki sejarah yang penuh dengan konflik, terutama yang paling terkenal adalah genosida Rwanda yang terjadi pada tahun 1994. Selama periode kelam ini, sekitar 800.000 orang, kebanyakan dari kelompok etnis Tutsi, dibunuh dalam waktu kurang dari 100 hari. Tragedi ini meninggalkan bekas luka mendalam di masyarakat Rwanda dan menyebabkan kehancuran ekonomi serta sosial yang sangat parah. Namun, sejak genosida, Rwanda telah melakukan transformasi yang luar biasa. Negara ini telah berupaya keras untuk membangun kembali dirinya dan mencapai stabilitas.
Pemerintah Rwanda di bawah kepemimpinan Presiden Paul Kagame telah melaksanakan berbagai reformasi yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian, memperbaiki infrastruktur, dan mempromosikan rekonsiliasi nasional, di mana keamanan dan stabilitas telah ditingkatkan. Dan sekarang Rwanda dianggap sebagai salah satu negara paling aman di Afrika. Transformasi ini telah menjadikan Rwanda sebagai tujuan wisata yang semakin populer. Negara ini dikenal dengan keindahan alam yang luar biasa, termasuk pegunungan yang menakjubkan, taman nasional yang kaya akan satwa liar, danau yang indah, serta hutan hujan yang lebat. Taman Nasional Volcanoes, yang merupakan rumah bagi gorila gunung yang terancam punah, adalah salah satu atraksi utama yang menarik wisatawan dari seluruh dunia. Karena kemajuan ekonomi dan infrastrukturnya yang pesat, Rwanda sering disebut sebagai Singapura Afrika, di mana julukan ini mencerminkan bagaimana negara ini telah berhasil mengatasi tantangan besar dan muncul sebagai contoh sukses dalam pembangunan di benua Afrika. Rwanda kini memiliki pertumbuhan ekonomi yang kuat, lingkungan bisnis yang kondusif, dan menjadi pusat teknologi dan inovasi di kawasan tersebut. Rwanda adalah contoh yang menginspirasi tentang bagaimana sebuah negara dapat bangkit dari masa lalu yang kelam dan memulai babak baru yang penuh harapan. Keberhasilan Rwanda dalam mencapai perdamaian, stabilitas, dan pembangunan ekonomi telah menjadikannya sebagai model bagi banyak negara lain di Afrika dan sekitarnya. Yaman merupakan sebuah negara yang terletak di bagian barat daya Semenanjung Arab. Negara ini berbatasan dengan Arab Saudi di sebelah utara, Laut Merah di sebelah barat, Teluk Aden dan Laut Arab di sebelah selatan, serta Oman di sebelah timur. Yaman memiliki luas wilayah sekitar 527.970 km persegi, menjadikannya salah satu negara terbesar di kawasan Arab. Memiliki populasi sekitar 30 juta jiwa, di mana penduduk Yaman tersebar di berbagai wilayah dengan konsentrasi tertinggi di daerah dataran tinggi dan lembah-lembah subur. Mayoritas penduduk Yaman adalah etnis Arab dengan beberapa kelompok minoritas seperti Afro-Arab dan keturunan Asia Selatan. Selain itu, sebagian besar penduduk Yaman menganut agama Islam dengan mayoritasnya adalah Muslim Sunni. Meskipun ada juga populasi yang cukup signifikan dari Muslim Syiah, terutama dari sekte Zaidi di wilayah utara, di mana etnis dan agama ini memainkan peran penting dalam dinamika sosial dan politik negara. Yaman dikenal sebagai salah satu negara termiskin di dunia, di mana ekonominya sangat bergantung pada sektor pertanian, perikanan, dan juga ekspor minyak. Namun sumber daya minyak di Yaman tidaklah sebesar negara-negara teluk lainnya, yang membuat pendapatan dari sektor ini sangat tidak mencukupi. Selain itu, Yaman juga memiliki industri kecil dan sektor pariwisata. Sektor pertanian di Yaman mencakup tanaman utama seperti biji-bijian, kopi, buah-buahan, dan sayuran. Namun pertanian di Yaman sangat bergantung pada curah hujan yang tidak menentu dan seringkali menghadapi tantangan seperti kekeringan dan degradasi lahan. Perikanan juga merupakan sumber pendapatan penting, terutama di wilayah pesisir, tetapi industri ini juga terpengaruh oleh konflik dan ketidakstabilan. Yaman telah terlibat dalam konflik internal berkepanjangan selama beberapa dekade, di mana hak itu telah menghancurkan infrastruktur dan ekonomi negara. Perang saudara yang terus berlanjut antara pemerintah yang diakui secara internasional dan pemberontak Houthi telah memperburuk situasi kemanusiaan di negara ini, dengan jutaan orang menghadapi kelaparan dan penyakit. Konflik ini juga telah menyebabkan penghancuran besar-besaran fasilitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar lainnya. Lokasi geografis yang terpencil dan kurangnya sumber daya alam yang signifikan membuat negara ini kurang menarik bagi investasi asing.
Selain itu, korupsi yang merajalela dan pemerintahan yang lemah telah menghalangi upaya untuk membangun kembali negara dan memperbaiki kondisi hidup penduduknya. Krisis kemanusiaan di Yaman seringkali tidak mendapatkan perhatian yang memadai dari komunitas internasional dibandingkan dengan konflik dan masalah di negara lain. Kurangnya perhatian media dan bantuan internasional telah memperburuk penderitaan rakyat Yaman. Hal ini menjadikan mereka salah satu populasi yang paling rentan di dunia.